Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Putri Ardifa. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas praktis yang ada pada chapter 4 Bahasa Inggris kelas 7 pada buku Bright and English. Nah, di sini pada chapter 4 materinya tentang simple present, family, dan juga possessive. Nah, materi itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, langsung saja saya bahas untuk soal yang pertama. Baiklah, mari kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan, what does Louis Huang do? Kalian bisa temukan jawaban tersebut pada bacaan yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, di bacaan sebelah kiri ini, penulis menceritakan tentang tetangganya yang bernama Jessica Huang. Dan pertanyaannya adalah, what does Louis Huang do? Louis Huang itu pekerjaannya apa? Nah, di sini bisa kita temukan Mr. Louis Huang itu adalah seorang arsitek ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D, an architect. Untuk soal yang kedua, masih tetap pada bacaan yang ada di sebelah kiri ini. Pertanyaannya adalah, what does the writer think of Eddie? Bagaimana Eddie itu menurut si penulis? Nah, kita lihat di sini, Eddie itu adalah anaknya dari Mrs. Jessica Huang ya. Pada kalimat, his brother Eddie is older than us. Kemudian, he goes to the high school across the street. He is very funny person. Nah, ini merupakan sifat dari Eddie itu tadi. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. He is funny. Dia lucu. Untuk soal yang ketiga, what does the writer usually do with Evan? Apa yang biasa penulis lakukan bersama Evan? Nah, di sini kita bisa temukan tentang Evan pada paragraf yang terakhir ya. Evan is younger than us. Evan lebih muda daripada kita. He goes to the elementary school. Dia bersekolah SD. He is very smart. Dia sangat pintar. He likes to read a lot of books. Dia suka membaca banyak buku. We usually loan each other book. Kita biasanya meminjam buku satu sama lain. Di sini penulis menyatakan bahwa kita biasanya meminjam buku satu sama lain. Jadi, hal yang biasa penulis lakukan bersama Evan adalah yang C, exchange book, yaitu saling bertukar buku. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Di sini ada teks lagi yang berjudul A Friend of Mine, James Nelson. Teks ini menceritakan tentang temannya si penulis yang bernama James Nelson. Nah, pertanyaannya di sini pada soal yang nomor 4, how do his friend call him at school? Bagaimana teman-teman memanggilnya di sekolah? Kita lihat pada bacaan yang ada di sebelah kiri ini. James Nelson is my first Australian friend. James Nelson itu adalah teman pertamaku dari Australia. He is usually called James by his classmate. Dia biasanya dipanggil James oleh teman-teman sekelasnya. And Jamie by his parents. Dan dipanggil Jamie oleh orang tuanya. Jadi, James Nelson ini mempunyai dua panggilan. Kalau di teman-teman kelasnya, dia dipanggil James. Kalau di orang tuanya, dia dipanggil Jamie. Nah, pertanyaan yang keempat adalah panggilannya ketika di sekolah ya. Berarti panggilan dari teman sekelasnya, yaitu James ya. Jawaban untuk nomor 4 adalah yang A. Kemudian untuk soal yang kelima. What is James Nelson doing in Indonesia? Apa yang dilakukan James Nelson di Indonesia? Untuk jawaban yang nomor 5, kita bisa temukan pada kalimat he is the Australian Young Environment Ambassador. Dia adalah orang Australia sebagai duta lingkungan ya. Tugasnya, he is promoting Go Green program in some cities in Indonesia. Dia bertugas untuk mempromosikan Go Green pada kota-kota yang ada di Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat untuk yang nomor 5 adalah yang D. He is promoting environmental conservation program. Dia sedang mempromosikan program lingkungan ya. Pada soal yang berikutnya, masih dengan teks yang sama. Untuk soal nomor 6, pertanyaannya, what can we infer about James?
Apa yang bisa kita simpulkan dari James tadi? Nah, di sini yang ditanyakan tentang penampilannya ya. Kita bisa lihat pada paragraf kedua. Pada teks tersebut, penulis mengatakan, wherever he goes, kemanapun dia pergi, he likes to wear a polo shirt, a pair of blue jeans, and a pair of sneakers. Kemanapun dia pergi, dia senang menggunakan kaos polo, kemudian celana jeans, dan sepatu sneakers. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari penampilannya James tadi, dia suka berpenampilan secara casual ya, secara santai, maksudnya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. He likes to wear casual clothes. Untuk soal yang berikutnya, di sini ada teks yang berjudul Emma Watson. Nah, pertanyaannya pada soal nomor 7 yaitu which movie did Emma Watson not play? Film apa yang tidak dimainkan oleh Emma Watson? Nah, di sini kalian bisa temukan pada paragraf yang kedua. Emma Watson itu memainkan film Harry Potter. Selain itu, dia juga memainkan film Disney. Kemudian ada film Beauty and the Beast and Bling Ring. Nah, film yang tidak dimainkan oleh Emma Watson adalah Nah, di sini kita bisa jawab dengan pilihan yang B ya. Disney TV series. Karena yang ditanyakan itu adalah movie. Ya, bukan TV series. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Lanjut untuk soal yang nomor 8. She looks like a Disney princess. What does the sentence mean? Kalimat tersebut ada pada paragraf yang ketiga ya. Di sini pada kalimat she looks like a Disney princess. Nah, maksudnya itu dia itu cantik seperti itu ya. Cantik seakan-akan seperti putri Disney. Jadi, maksud dari kalimat tersebut yang tepat adalah yang D. She is really pretty. Dia sangat cantik. Untuk soal yang berikutnya, nomor 9 masih dengan teks yang sama, yaitu Emma Watson. Pertanyaannya adalah, she has got many awards for her outstanding acting skill. The underlined word has a closer meaning to bla bla bla. Nah, kata yang di garis bawah ini adalah kata outstanding ya. Nah, kata tersebut itu memiliki arti yang sama atau sinonim dengan kata apa? Nah, kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D, outstanding itu kan artinya luar biasa ya. Dia mendapatkan banyak penghargaan karena kemampuan aktingnya yang luar biasa. Nah, luar biasa itu memiliki arti yang sama atau sinonim dengan kata highly talented, yang artinya sangat berkualitas. Dan untuk soal yang nomor 10, what can you infer about Emma Watson? Apa yang bisa kalian simpulkan dari Emma Watson? Untuk pilihan yang A, she leads a UN agency. Nah, di sini tidak ada ya, kurang tepat untuk jawaban yang A. Sedangkan untuk pilihan yang B, she plays as Harry Potter. Dia bermain sebagai Harry Potter. Nah, pada film Harry Potter, dia tidak bermain sebagai Harry Potter ya. Namun, si Emma Watson ini ikut bermain dalam film tersebut. Untuk pilihan yang C, she has exceptional acting skill. Dia memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Sedangkan yang D, she work for Walt Disney Company. Dia bekerja di perusahaan Walt Disney. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Dia memiliki keterampilan akting yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang berikutnya yang berbentuk essay. Nah, di sini merupakan bentuk soal uraian ya. Terdapat teks untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, di sini saya akan bacakan teksnya terlebih dahulu. We have a new classmate. Kita memiliki teman kelas yang baru. His name is Mario Nasution. Namanya adalah Mario Nasution. He is from Medan. Dia berasal dari Medan. He moved to Bogor because of his father's job as an engineer. Ia pindah ke Bogor karena pekerjaan ayahnya sebagai insinyur. He has slightly big eyes and its color is dark brown. Dia memiliki mata yang agak besar dan berwarna coklat.
His face is little bit round and his nose is pointy. Wajahnya agak bulat dan hidungnya mancung. His hair is curly and it is black. Rambutnya keriting dan berwarna hitam. He says he loves to play soccer and he always plays as the goalkeeper. Dia mengatakan dia suka bermain sepak bola dan dia selalu bermain sebagai penjaga gawang. Mario moved with his family. Mario pindah bersama dengan keluarganya. His mother is a teacher. Ibunya adalah seorang guru. And he has one younger sister. Dan dia memiliki satu adik perempuan. She is only 5 years old. Dia berumur 5 tahun. She is 7 years younger than Mario. Dia berumur 7 tahun lebih muda dari Mario. Mario is a very polite boy. Mario adalah laki-laki yang sangat sopan. He smiles at everyone and greets them warmly. Dia tersenyum kepada semua orang dan memberi salam dengan hangat. I think Mario is a really nice boy. Aku pikir Mario adalah anak laki-laki yang menyenangkan. I like to be friends with him. Aku suka berteman dengannya. Untuk pertanyaan yang pertama, where does Mario come from? Dari mana Mario berasal? Pada teks tersebut, penulis menyebutkan bahwa Mario berasal dari Medan. He is from Medan, ya. Jadi di sini untuk nomor 1 kita bisa jawab he is from Medan. Dia berasal dari Medan. Untuk pertanyaan yang kedua, how many siblings does he have? Berapa banyak saudara kandung yang dia miliki? Mario memiliki satu adik perempuan, ya. Has one younger sister. Jadi jawaban yang nomor 2, he has one younger sister. Dia memiliki satu adik perempuan. Kemudian untuk soal yang ketiga, what is Mario's hobby? Apa hobinya Mario? Nah, di sini penulis menyebutkan he says he loves to play soccer. Dia mengatakan bahwa dia suka bermain sepak bola. Nah, jadi untuk soal yang ketiga ini kita bisa berikan jawaban yaitu he loves to play soccer. Dia suka bermain sepak bola. Sedangkan untuk soal yang nomor 4, why did Mario move? Mengapa Mario pindah? Dia pindah karena ayahnya seorang insinyur, ya. He moved to Bogor because of his father's job as an engineer. Jadi untuk yang nomor 4, jawaban yang tepat adalah because his father's job as an engineer. Karena ayahnya adalah seorang insinyur. Dan untuk soal yang nomor 5, how old is Mario? Berapa umur Mario? Pada teks ini tidak disebutkan umurnya, ya. Namun kita bisa mengetahui dari umur adiknya. Umur adiknya itu berumur 5 tahun, ya. Sedangkan adiknya ini umurnya 7 tahun lebih muda daripada Mario. Nah, caranya yaitu kita tambahkan saja umur 5 tahun ditambah dengan 7. Jadi, usia Mario adalah 12 tahun. 12 years old. Untuk soal yang berikutnya, critical thinking task. Nah, ini merupakan soal yang berpikir kritis, begitu ya. Di sini ada teks yang berjudul The Beloved Mama. Pertanyaannya adalah, what does Mama do to her children? Apa yang dilakukan mamanya kepada anak-anaknya? Di sini kita bisa baca pada paragraf yang pertama, ya. I call my mother Mama. Aku memanggil ibuku Mama. Mama is everything I have. Mama adalah segalanya yang aku punya. She is not only a mother, but she is also a sister, a friend, and a teacher. Dia tidak hanya seorang ibu, tapi dia juga seorang kakak, teman, dan juga guru. She teaches her children a lot of things and guides me to perceive the world in the right way. Dia mengajarkan anak-anaknya banyak hal dan membimbing untuk memahami dunia dengan benar. Untuk jawaban yang nomor 1, kita bisa temukan pada kalimat berikut ini. She teaches her children a lot of things and guides me to perceive the world in the right way. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B.
Kemudian untuk soal yang kedua, masih di bacaan yang sama, yang berjudul The Beloved Mama. Nah, di sini untuk soal yang kedua ini, kalian bisa memberikan tanda centang ya pada jawaban yang menurut kalian benar. Nah, tanda centang tersebut bisa kalian berikan pada lebih dari satu jawaban. Misalnya pada jawaban A dan B, bisa jawaban B dan C, atau jawaban yang lain. Nah, di sini pertanyaannya, what can we infer about the writer? Apa yang bisa kita simpulkan dari penulis? Nah, untuk pilihan yang A, she is the only child in the family. Dia anak satu-satunya di keluarga itu. Nah, kalau yang A ini kurang tepat ya, karena di sini dia menyebutkan dia tinggal bersama mama, papa, dan saudara kandungnya di Surabaya. Untuk pilihan yang B, she learns a lot from her mother. Dia belajar banyak hal dari ibunya. Nah, untuk yang B ini bisa kita pilih ya, karena sesuai dengan bacaan tersebut. Kemudian untuk pilihan yang C, she is as short as her mother. Untuk pilihan yang C ini, penulis tidak menyebutkan tingginya ya, ini kurang tepat. Kalau pilihan yang D, she lives in Surabaya. Nah, di sini dia menyebutkan dia tinggal bersama mama, papa, dan saudaranya di Surabaya. Nah, jadi yang bisa kita pilih untuk soal yang nomor 2 ini adalah B dan juga D. Untuk pertanyaan yang ketiga, masih di teks yang sama yang berjudul The Beloved Mama. Pertanyaannya adalah, why does the writer's mother like to have her hair short? Nah, kenapa ibunya penulis ini suka rambut pendek? Kita bisa temukan pada paragraf yang kedua. Her hair is cut short because she always says Surabaya is too hot, that she cannot bear the heat. Dia, maksudnya di sini adalah ibunya tadi ya, selalu memotong rambutnya pendek karena dia mengatakan Surabaya itu sangat panas dan dia tidak betah gitu ya dengan panasnya di Surabaya. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 di sini kita bisa tuliskan because Surabaya is too hot and she cannot bear the heat. Karena Surabaya sangat panas dan dia tidak tahan begitu ya.